Selamat sore, Mas Nyarwi dan teman-teman sekalian. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini saya dan Mbak Ida Akmalia akan mempresentasikan jurnal nomor 7.1 dan 7.2. Saya yang terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Ida Akmalia. Langsung saja untuk jurnal yang pertama, yaitu Mediatization and the Transformation of Capitalism, The 11 in the Room oleh Graham Murdoch. Di sini pada intinya adalah Graham Murdoch ingin mengaitkan mediatisasi dalam ranah ekonomi politik kritis. Melalui pembacaan yang cermat, jurnal ini ingin memberikan gambaran tentang perlunya mengintegrasikan ekonomi politik kritis dengan mediatisasi. Nah, di sini Murdoch menganalogikan mediatisasi bagaikan seekor gajah di dalam sebuah ruangan yang gelap. Jika kita ingin menggambarkan bentuk gajah tersebut secara utuh, maka kita harus meraba dari gajah dalam berbagai sisi. Begitu juga mediatisasi, jika kita ingin menggambarkan bahwa mediatisasi ini terpecah dan selalu berkembang. Maka oleh dari itu, Murdoch menganggap bahwa jika kita ingin menggambarkannya secara menyeluruh, kita harus melakukan eksplorasi yang maksimal, dan itu tidak terkecuali yaitu pada ranah ekonomi politik kritis. Kemudian ini adalah konsep mediatization yang beberapa minggu yang lalu kita juga sudah membahas dengan Mas Nyarwi dari Harvard, Caldry and Hebb, dan Schools, bahwa pada intinya adalah mediatization ini menyebabkan mediatisasi berdiri secara independen sehingga bahkan dia dapat mempengaruhi logik dari institusi-institusi lain. Oleh Schools ini juga ditambahkan bahwa mediatisasi akan membuat kita melakukan pemahaman terhadap dunia berdasarkan daripada media. Nah, pada intinya adalah kemudian Murdoch merasa kajian-kajian terkait mediatisasi hanya pada media sentris saja, belum keluar pada ranah ekonomi. Makanya di sini Murdoch ingin memberikan sebuah poin-poin kira-kira apa saja yang harus dibahas atau apa saja yang kira-kira poin ekonomi yang kemudian akan berhubungan dengan mediatisasi, dengan poin utama yaitu modernitas dan kapitalisme, di mana asumsi utamanya adalah ada pertumbuhan konsentrasi pemilik fasilitas komunikasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ekonomi dalam fasilitas komunikasi itu sendiri. Akan kami lanjutkan. Nah, di sini setelah ada perkembangan dari kepemilikan fasilitas komunikasi, di sini ada mediatisasi dan marketisasi. Nah, di sini ada pergeseran dari sistem ekonomi welfare atau kesejahteraan kepada pasar bebas, di mana sebelumnya dalam sistem ekonomi welfare ini ada regulasi yang kuat, kemudian berubah menjadi pasar bebas yang regulasinya tidak sama dengan sistem ekonomi welfare. Di sini disebutkan bahwa bersamaan dengan konsolidasi kontrol perusahaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, kebijakan marketisasi publik telah mengikis kekuatan dan otonomi lembaga budaya yang sebelumnya memberikan penyeimbang pada aneksasi komersial budaya politik. Jika kita kemudian mengaitkan bahwa ada media logik di mana media akan mempengaruhi social life baik itu institusi maupun personal, maka jika ternyata ada sebuah perubahan regulasi yang menyebabkan konten daripada media itu sendiri berubah, berarti apakah ada perubahan terhadap media logik pada institusi dan personal life? Itu adalah poin pertama. Kemudian yang kedua adalah from media logics to corporate logics. Jika dikaitkan dengan bahwa kepemilikan media telah bertumbuh ke arah ranah-ranah personal sehingga konten tersebut menjadi termarketisasi, maka di sini apakah media logics benar-benar masih media logics ataukah sudah beralih kepada corporate logics? Kemudian selanjutnya, yang ketiga yaitu from representation to infrastructure. Di sini Murdoch mengambil sebuah contoh tentang bagaimana representasi Muslim di media Amerika yang kemudian apakah benar media logics ini akan mempengaruhi sistem keluar
Tetapi ternyata bahwa ada pelaksanaan politik dan kekuatan politik yang masih mempengaruhi media, sehingga representasi yang awalnya dipegang oleh media logik ini kemudian mungkin masih dipengaruhi infrastruktur dalam media tersebut. Kemudian yang terakhir ini adalah Big Data and Deep Capitalism. Murdoch melihat bahwa Big Data ini jelas adalah mediatisasi. Segala sesuatunya kita menjadi ada di ranah digital. Nah, ranah digital ini, di capitalism ini ternyata juga dipandang oleh Hebb sebagai bagian dari proses mediatisasi yang mendalam, di mana unsur-unsur sosial dibangun berdasarkan pada proses mediatisasi. Mohon maaf, itu ada salah ketik, harusnya mediatisasi disertai dengan pemrosesan data yang secara otomatis. Nah, di sini juga disebutkan bahwa upaya mediatisasi sejauh ini tidak banyak bicara tentang ekonomi moral yang berlawanan. Mungkin ini ada kaitannya dengan yang tadi dari mediatisasi to marketization, bahwa sebelumnya sistem ekonomi yang digunakan adalah welfare, yaitu kesejahteraan, kemudian berubah kepada pasar bebas. Berarti di sini sebenarnya ada sebuah perlawanan moral, dalam artian moral dalam hal ekonomi ya. Jadi di sini Murdoch mencoba bahwa perlawanan ini seharusnya menjadi lebih dikaji, sehingga apa yang sebenar-benarnya terjadi, sehingga apakah mediatisasi ini tersebut kemudian benar-benar merepresentasikan situasi personal life dan institusi. Itu saja sebenarnya, pada intinya adalah itu Murdoch mencoba membawa ranah mediatisasi ke dalam ranah ekonomi politik. Nah, ini adalah refleksi dari Murdoch. Ketidakhadiran kajian terkait kapitalisme modern tampak seperti hantu yang menghantui komentar-komentar terbaru oleh para penulis terkemuka tentang mediatisasi. Dalam upaya mereka untuk menyusun akun gajah yang lebih lengkap, mereka lalai untuk bertanya siapa yang memiliki dan melatihnya dan apa yang dilakukannya di dalam ruangan terkait dengan kepemilikan media fasilitas komunikasi. Demikian, kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ida Akmalia. Terima kasih, selamat sore. Baik, selamat sore Mas Nyarwi, selamat sore teman-teman. Nama saya Ida Akmalia. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh Mbak Nurike. Nah, saya akan membahas tentang artikel yang berjudul Changes in Contemporary Communication Ecosystems as for a New Look at the Concept of Mediatization. Nah, kemudian, jadi dalam artikel ini, penulis artikel ingin menjelaskan bagaimana pengaruh logik media pada masyarakat. Nah, di sini peneliti juga bertujuan untuk mengkaji kembali kaitan mediatisasi dengan penetapan media dan ekosistem komunikasi baru. Artikel ini menjelaskan secara singkat aplikasi dari konsep tersebut pada sisi akademis dan menyelidiki kegunaannya pada penelitian komunikasi massa dan penelitian komunikasi pada media baru. Nah, penulis artikel ini berpendapat bahwasannya mediatisasi dalam konteks media massa tradisional itu tidak cocok jika digunakan untuk menjelaskan mediatisasi di era media baru saat ini. Nah, kemudian lebih lanjut, peneliti menjelaskannya dengan hadirnya new media logic dalam mediatisasi. Nah, kemudian masuk pada konsep mediatisasi. Nah, sebenarnya mediatisasi itu apa sih gitu? Jadi mediatisasi di sini merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menyelidiki dan menjelaskan sebuah fenomena atau dinamika sosial yang ada di masyarakat, di mana di sini komunikasi massa atau media massa menjadi hal yang dominan dalam membentuk sebuah realitas di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian mediatisasi di sini dijelaskan dengan dua aspek.
Yang pertama, mediatisasi masyarakat dan mediatisasi politik. Nah, mediatisasi masyarakat di sini menjelaskan bahwasannya sebuah proses atau cara-cara media dalam mempengaruhi realitas yang ada di masyarakat. Nah, dengan melalui proses kulturalisasi, di mana di sini ketika media massa itu membuat sebuah konten berita itu disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mediatisasi politik. Nah, di sini proses merujuk pada sebuah proses yang kompleks dikaitkan dengan keberadaan logik media dalam masyarakat dan bidang politik. Nah, di sini bahwasanya media massa itu menjadi aktor utama yang sangat penting dalam aktivitas politik seperti itu. Jadi ketika ada kampanye, ketika ada program-program pemerintah, media massa adalah aktor yang sangat berperan dalam proses-proses tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya, mediatisasi juga di dalam artikel ini dijelaskan juga dari dua perspektif. Yang pertama, institusionalis dan social konstruktivis. Nah, institusionalis di sini, jadi media massa itu sebagai institusi sosial yang independen. Mediatisasi merujuk pada adaptasi dalam lingkungan atau sistem sosial yang berbeda-beda. Jadi, ketika media massa ingin membuat sebuah berita, mereka juga harus beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda, beradaptasi dengan mereka seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu social konstruktivis. Nah, menurut perspektif social konstruktivis ini, media sebagai bagian dari proses konstruksi sosial dan realitas kebudayaan yang bersifat komunikatif. Jadi mediatisasi di sini merujuk pada proses komunikatif sosial kultural dan menganalisis berbagai macam status media atau peran-peran media dalam hal konstruksi realitas di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian hadirnya media baru ini ternyata juga menghadirkan atau menunjukkan transformasi atau perubahan dalam media dan komunikasi itu sendiri. Yakni yang pertama yaitu new information environment. Jadi di sini hadirnya media baru ini mengubah fitur-fitur yang ada pada media massa tradisional, seperti bagaimana mengubah fitur-fitur pada institusinya, pada institusi medianya, kemudian juga mengubah bagaimana pola-pola cara masyarakat mengonsumsi media seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu proses dan produk jurnalistik. Jadi perubahan-perubahan itu juga terjadi pada bagaimana seorang jurnalis memproses atau memproduksi sebuah berita seperti itu. Jadi pelaporan berita itu menjadi sistemnya menjadi online. Kemudian berita-berita mereka tidak hanya di media cetak atau media massa tradisional saja, tetapi juga disampaikan melalui internet seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, media baru menghadirkan saluran komunikasi yang belum ada sebelumnya. Nah, jadi ketika media massa tradisional itu menempatkan audiens itu sebagai pihak yang lebih pasif di sini, nah maka di media baru ini justru menghadirkan yang namanya interaktivitas di mana audiens bisa secara aktif berinteraksi dengan media massa itu. Dan juga audiens itu dijadikan sebagai sumber berita utama seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, membantu berkembangnya kemunculan ruang publik global. Nah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa sebenarnya media massa itu memang membentuk sebuah ruang publik global, tetapi kurang maksimal dalam praktiknya seperti itu. Nah, hadirnya media baru ini dianggap lebih pas digunakan untuk menjelaskan bahwasannya sebuah media massa itu menjadi pihak yang membantu berkembangnya kemunculan ruang publik global seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, media baru interaktif. Nah, jadi di sini audiens itu tidak hanya sebagai audiens pasif tetapi aktif. Nah, audiens ini juga berlaku sebagai tidak hanya sebagai konsumen saja tetapi juga sekaligus menjadi seorang produser yang bisa menghasilkan atau merepresentasikan kembali sebuah berita seperti itu. Nah, kemudian yang keenam yaitu
kebijakan media digital mencakup seluruh aktor dalam komunikasi. Jadi tidak seperti di media massa tradisional yang dinamikanya bottom up atau top down, tetapi media baru itu bisa kebijakan media baru itu bisa mencakup seluruh aktor yang berkomunikasi di sini seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya media logic. Nah, jadi dalam artikel ini menjelaskan bahwasanya media logic itu merupakan sebuah power dalam proses sebuah mediatisasi gitu. Jadi ketika kita ingin melihat dinamika atau fenomena sosial yang di masyarakat, di mana menempatkan media massa atau komunikasi massa sebagai sesuatu yang dominan dalam perubahan itu, nah kita harus memperhatikan di sini bahwa di sini ada media logik yang menentukan bagaimana sebenarnya media massa itu beroperasi seperti itu. Jadi di sini media logik itu dilihat sebagai sebuah kompleksitas penentu organisasi, teknologi, dan fungsi-fungsi media, di mana mempengaruhi cara-cara media dalam beroperasi atau dalam menjalankan pekerjaannya atau membuat sebuah berita seperti itu. Nah, di sini contohnya media logik dalam politik, yaitu bahwasanya seorang politikus ketika ingin membangun sebuah citra, dia harus menjadi mediogenik atau dominan di media massa agar masyarakat secara luas bisa mengenal dia seperti itu. Nah, kemudian media seperti yang sudah saya samakan di awal tadi, bahwasanya menurut peneliti media logik atau mediatisasi yang ada di media massa tradisional itu kurang cocok jika digunakan untuk menjelaskan di era digital ini seperti itu. Nah, kemudian dalam artikel ini menjelaskan bahwasanya ada sebuah konsep yaitu new media logic, di mana menjelaskan bagaimana sebuah mediatisasi itu dapat dilihat dalam era digital ini. Nah, kemudian di sini yaitu new media logic ini berfokus pada sosial, di mana mempengaruhi sebuah ekosistem komunikasi yang dilihat dari tiga dimensi signifikan, yaitu yang pertama abundance, interactivity, dan mobility. Nah, abundance di sini atau keberlimpahan, yakni sebuah apa ya namanya? Jadi hadirnya media baru itu menyediakan tidak hanya sekedar informasi yang terbatas pada media massa tradisional saja. Bila dahulu masyarakat itu hanya bisa melihat berita dari televisi saja, tapi saat ini media digital itu menyediakan platform-platform lain yang bisa memperluas berita-berita atau informasi-informasi tersebut. Misalnya bisa menyediakan platform media sosial. Jadi ketika sebuah berita itu sudah disiarkan di televisi, itu juga bisa dilihat di media sosial. Misalnya bisa kita lihat tayangan ulangnya di YouTube misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada interactivity. Jadi di sini interactivity di sini seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi sekilas, bahwasanya menciptakan network society atau masyarakat berjaringan, di mana mereka tuh secara lebih aktif, tidak hanya menempatkan mereka sebagai audiens yang pasif saja, tetapi lebih aktif gitu. Jadi mereka bisa berinteraksi dengan orang lain atau dengan media secara lebih aktif seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mobility atau mobilitas, di mana media baru ini dinilai meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan opini-opininya, kemudian dalam proses politik seperti itu. Jadi di sini media baru digital ini bisa meningkatkan kualitas dari komunikasi masyarakat dan media maupun pemerintah gitu. Nah, kemudian karakteristik dari adanya dimensi-dimensi tadi, maka ada karakteristik dari new media logic ini. Yang pertama independence, di mana menempatkan audiens tidak lagi menjadi audiens pasif yang hanya bergantung pada media massa
tradisional saja, tetapi mereka bisa mendapatkan informasi secara lebih independen seperti itu. Nah, kemudian ada disintermediasi, di mana di sini bahwasanya dulu antara audiens dan media itu dibatasi atau dimediasi oleh hadirnya peran gatekeeping. Jadi peran gatekeeping di era media baru ini justru lebih berkurang karena di masyarakat kejadian ini mereka semakin aktif dan mereka semakin bebas berinteraksi dengan media secara langsung, misalnya dalam platform-platform berita online seperti itu. Jadi ketika audiens ingin menyampaikan pendapat-pendapat, mereka bisa langsung menyampaikan pendapatnya di kolom komentar seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada imediasi, di mana sebuah imediasi ini dimaknai sebagai sebuah karakteristik new media, di mana sebuah berita itu bisa disampaikan kepada masyarakat secara cepat atau segera dan juga mencakup masyarakat yang sangat luas seperti itu karena adanya network society tadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir conclusion. Jadi di sini kesimpulannya adalah bahwasanya pada ekosistem komunikasi baru ini dengan hadirnya media baru itu internet menjadi pihak atau menjadi hal yang krusial di mana berkontribusi paling besar pada saat ini ataupun pada kedepannya nanti seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, media digital itu sebagai alat komunikasi personal, interpersonal maupun global yang melibatkan semua aktor komunikasi atau bisa mencakup semua aktor seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tools mediatisasi, di mana masyarakat, budaya, dan politik itu membantu kita untuk memahami bagaimana dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian pemerintah maupun politikus saat ini tidak hanya harus memperhatikan masyarakat umum atau masyarakat yang berada di luar dari masyarakat, bukan masyarakat biasa ya, maksudnya masyarakat yang masyarakat secara umum, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat yang ada di media sosial, maksudnya yang ada di media digital, di media baru, di media online seperti itu, karena opini masyarakat itu tidak hanya ada di luar online, tetapi juga ada di ranah online seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu di sini peneliti menjelaskan bahwasanya sebuah konsep itu harus dilihat lagi apakah dalam konteksnya saat ini itu seperti apa. Karena sebuah konsep yang mungkin sudah ditetapkan sebelumnya, tetapi tidak cocok untuk diterapkan pada saat ini karena konteksnya berbeda seperti itu. Nah, itu tadi presentasi dari saya dan Mbak Ika. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya, mari berdiskusi teman-teman. Terima kasih.